Apakah teman-teman ingat bulan apa Raden Ajeng Kartini lahir? Ya, betul. April adalah bulan kelahiran Raden Ajeng Kartini, tepatnya pada tanggal 21 April. Mari kita cari tahu tentang perjalanan hidup atau sejarah Raden Ajeng Kartini. Nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau disebut dengan R.A. Kartini. Lahir Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879 atau 28 Rabiul Lahir tahun Jawa 1808. Ayah Raden Mas Adipati Aryo Sesroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bahkan jika ditelusuri ke atas, merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Ibu M.A. Ngasirah bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa, anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Pendidikan Raden Ajeng Kartini. Kartini bersekolah di salah satu sekolah elit yang bernama Aeropacy Leger School atau ELS pada tahun 1885. Sekolah ini tidak dibuka untuk umum. Sekolah ini hanya dibuka untuk anak-anak keturunan Eropa, negara timur. Anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo. Di ELS hanya anak yang berasal dari keturunan bangsawan atau pejabat tinggi pemerintah. Oleh karena itulah Raden Ajeng Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak meski dalam masa penjajahan Belanda. R.A. Kartini memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Dia disekolahkan di ELS hingga usia 12 tahun sembari mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Meskipun mendapat perlakuan diskriminatif dari siswa dan guru dari Belanda, Kartini justru semangat memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berprestasi. Meskipun dari kalangan bangsawan, anak perempuan masuk sekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi saat itu, Kartini tetap semangat belajar. Kartini belajar dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kemampuan bahasanya makin kuat karena rajin membaca buku dan koran berbahasa Belanda. Kartini juga belajar bercakap dengan bahasa Belanda sambil bermain dan menerima tamu bangsa Belanda yang datang ke Jepara. Namun di usia
muda, Kartini dihentikan pendidikannya dan hanya diam di rumah karena ia seorang perempuan. Di masa itu ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan. Anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Ia tidak melanjutkan sekolah di HBS Semarang karena dilarang oleh ayahnya. 3. Perjuangan Raden Ajeng Kartini. Di usianya yang ke-20 tahun, Kartini sudah berani menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertamanya pada saat itu berisi pengajuan beasiswa untuk siswa bersekolah di Belanda. Surat pengajuan tersebut akhirnya disetujui. Setelah itu Kartini juga mengajukan surat agar mendapatkan beasiswa bersekolah di Batavia. Namun karena dia telah menikah, beasiswa tersebut diberikannya kepada pemuda Salim dari Riau. Selain surat pengajuan beasiswa, Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam keadaan dipingit, keinginan belajar Raden Ajeng Kartini tidak serta-merta surut. Kemampuan bahasa Belanda yang dimilikinya digunakan untuk membaca buku, bahkan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu yang kerap dijadikan kawan bercerita adalah Rosa Abendenon. Dari komunikasinya dengan Abendenon, timbullah ketertarikan untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa. Dia hendak memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan Kartini terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga cukup luas. Karena gemar membaca, wawasan Kartini akhirnya terbuka dan ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Ia ingin dirinya dan seluruh perempuan Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kekecewaannya tidak boleh melanjutkan sekolah, ia kesampingkan dengan membaca dan mencatat. Sejumlah catatannya termasuk pandangan hidup yang bisa dicontoh, jiwa dan pemikiran besar, dan perilaku yang baik. Dia juga berkirim surat pada sahabatnya untuk mempelajari pemikiran baru dan menyampaikan keinginannya tentang dunia pendidikan di daerahnya. Terjemahan surat-surat Kartini kelak membuka bahwa dirinya punya berbagai gagasan untuk mengangkat derajat kaum perempuan bumi putra di Indonesia di dunia internasional lewat pendidikan. Pada saat itu, di mana belum ada Sumpah Pemuda, Kartini mengusulkan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda menjadi bahasa media cetak dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Kartini dikenal dengan surat-suratnya dengan sejumlah orang di Belanda. Jumlah surat diantaranya mengungkapkan bagaimana Kartini ingin memperluas pengetahuannya tentang berbagai pemikiran. Salah satu suratnya diterjemahkan Amin Pane dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kami gadis-gadis masih terantau kepada adat istiadat lama, hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Salah satu suratnya yang disampaikan kepada Nona Jehandelo, Jepara, pada tanggal 15 Mei 1899. Surat-surat Kartini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa untuk pembaca di Eropa, Asia, hingga Amerika lewat buku kumpulan surat Kartini oleh J.H. Abendenon, Door, Doistornis, Lovelace. Gagasan Kartini untuk membangkitkan pengetahuan dan pendidikan perempuan juga ia terapkan sehari-hari. Ia mempelajari dan memahami pemikiran emansipasi yang berkembang di negara-negara lain. Berangkat dari pengetahuannya, ia telah bercita-cita mendirikan sekolah bagi perempuan dan menjadi guru. Abendenon terkesan dengan penjelasan Kartini yang menyarankan pembukaan pendidikan kejuruan agar perempuan terampil dan mandiri, tidak bergantung kepada laki-laki.
Tetapi sebagian besar bupati menolak surat edaran Bendonon tentang Church School dengan alasan aturan adat bangsawan tidak mengizinkan anak perempuan dididik di luar. Setelah saat diundang ke Batavia oleh Bendonon, Kartini ditawari Direktur HBS Batavia Nona van Loon untuk melanjutkan studi di sekolahnya. Saat itu ayah Kartini juga mengizinkannya untuk melanjutkan studi menjadi guru. Kartini ditawari untuk sekolah di Belanda bersama adiknya Rukmini dengan biaya pemerintah. Tetapi atas bujukan dan tekanan orang Bumiputra dan keluarga Bendonon, ia urung ke Belanda. Kartini dan adiknya lalu memutuskan membuka sekolah untuk anak-anak gadis pada bulan Juni 1903. Sekolah Kartini menekankan pembinaan budi pekerti dan karakter anak sehingga suasana sekolah diciptakan seperti suasana di rumah. Sekolahnya berlokasi di pendopo kabupaten. Kegiatan belajar mengajar berlangsung 4 hari seminggu, Senin sampai dengan Kamis. Murid belajar 4,5 jam sehari, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12.30 siang. Kartini banyak menghabiskan waktu memikirkan pengelolaan sekolah barunya karena minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya bertambah. Surat-suratnya yang ia kirim pada sahabat penanya akhirnya menginspirasi banyak orang, hingga pada akhirnya berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Sekolah ini diberi nama Sekolah Kartini yang didirikan oleh tokoh politik yaitu keluarga Van Deventer. Pada akhirnya sekolah Kartini ini berdiri di berbagai daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Yang keempat, menikahnya Raden Ajeng Kartini. Di tengah masa tersebut, di saat sedang menggeluti dunia pendidikan, karena dipersunting, ia memutuskan menikah dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Joyo Adiningrat pada 8 November 1903. Surat lamaran suaminya diterima dengan syarat sang Bupati Rembang menyetujui dan mendukung gagasan dan cita-cita Kartini. Kartini juga harus diizinkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri bangsawan di Rembang. Kartini juga mengalihkan beasiswa studi ke Batavia yang ia dan Rukmini dapat tidak lama setelahnya ke orang lain, karena saat itu ia sudah menikah. Yang kelima, meninggalnya Raden Ajeng Kartini. Sayangnya Kartini meninggal dunia di usia muda, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Dia meninggal dunia 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya yang bernama Susalit Joyo Adiningrat, dan usianya pada saat itu masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Sekolah yang sudah dirintis Kartini terkendala setelah ia wafat. Keluarga Bendonon dan Nyonya Van Deventer kelak membangun beberapa sekolah nama Sekolah Kartini. Seiring waktu, Sekolah Kartini berkembang ke kota-kota lain dengan program pendidikan yang mendukung keterampilan siswa. Kendati tak melanjutkan pendidikan seperti harapan semula, sebelum wafat, Kartini mencoba berbagai langkah agar dirinya dan perempuan di sekitar bisa maju dengan pendidikan. Keenam, fakta seputar Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal masyarakat Indonesia sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan hak dan emansipasi wanita. Kita merayakan hari kelahirannya setiap tanggal 21 April untuk menyatakan rasa bangga kita pada pahlawan perempuan ini. Hari ini tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Nah, apa saja sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari Hari Kartini ini? Adalah kita tuh jangan putus asa dalam sekolah, harus semangat dalam sekolah,
untuk mengenang perjuangan R.A. Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan Indonesia dan juga kesetaraan hidup perempuan. Selamat Hari Kartini 21 April 2022. Jaya terus 8H. Yes! Nah, di bagian bawah ini ada beberapa fakta tentang Kartini yang mungkin belum Anda ketahui. Apa saja ya? Yang pertama, R.A. Kartini suka memasak. Dulunya, Kartini selalu memasak. Ia dijadikannya sebagai alat negosiasi untuk kepentingan hubungan antara negara yang pada masa itu yaitu Belanda. Dengan memasak, Kartini menunjukkan peradaban Jawa di mata Belanda. Ia menciptakan banyak sekali resep masakan. Dua di antaranya yaitu sup pangsit Jepara dan ayam besengek. Buku resep dalam aksara Jawa tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia serta sudah diganti takarannya dengan menggunakan takaran modern dan ditulis kembali oleh titik dari Kartini yaitu Suryatini and Deni. Suryatini memberi judul buku resep tersebut Kisah dan Kumpulan Resep Putri Jepara Rahasia Kuliner R.A. Kartini, R.A. Kardina, dan R.A. Rukmini. Buku itu berisi 200 resep masakan dari keluarga Kartini yang telah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang kedua, R.A. Kartini mengenalkan sistem Islam sebagai agama cinta damai. Kartini selalu berusaha menunjukkan wajah yang baik dari ajaran Islam kepada dunia. Kartini ingin menyampaikan maksud bahwa ia seorang Muslim dan ia menghargai perbedaan agama lain. Kartini selalu berusaha memberikan wajah yang baik tentang Islam kepada dunia. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini membuat bengkel ukir kayu. Selain membangun sekolah untuk perempuan sebagai bentuk perjuangannya akan emansipasi wanita, Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa. Karena tindakannya ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 mendirikan Openbaar Ambacht School atau Sekolah Ukir Jepara sebagai penghargaan kepada Kartini. Yang ketujuh, nama R.A. Kartini sebagai nama jalan di Belanda. Tidak hanya di Indonesia, perjuangan R.A. Kartini juga terkenal di masyarakat Eropa, termasuk Belanda. Bahkan di Belanda ada 4 kota yang menggunakan nama Raden Ajeng Kartini sebagai nama jalan. Kota apa saja ya? Yuk cari tahu di sini. Yang pertama, Utrecht. Di Utrecht, jalan R.A. Kartini terletak di bagian tenang dengan perumahan apik. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana adalah kalangan menengah. Jalan utama ini juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan jalan lain yang memiliki nama toko. 2. Venlo. Di Venlo, jalan R.A. Kartini Street berbentuk O di kawasan Hegerhof. Di sana memang banyak nama jalan yang dinamakan dengan tokoh wanita seperti Anne Frank dan Mathilde Wilbau. Yang ketiga, di Amsterdam. Di ibu kota Belanda, Amsterdam, ada juga jalan R.A. Kartini, tepatnya di wilayah Zuidas atau yang lebih dikenal dengan De Meer, Jalan Raden Ajeng Kartini. Seperti itulah nama jalannya. Di sekitarnya juga ada nama-nama wanita dari seluruh dunia yang punya andil dalam sejarah, seperti Rosa Luxemburg, Nilda Pinto, dan Isabella Ricard. Yang keempat, di Harlem. Jalan R.A. Kartini di Harlem ternyata berdekatan dengan Jalan Muhammad Hatta, Jalan Sultan Tahrir, dan langsung tembus ke Jalan Chris Soumokil, Presiden kedua Republik Maluku Selatan atau
MS. Demikian kisah RA Kartini mulai dari kelahirannya sampai dengan jasa-jasanya di tanah kelahiran dan di dunia. Terima kasih, semoga manfaat.